I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di dalam video ini kami akan memberikan penjelasan singkat apa itu VMware, serta kelebihan dan kekurangannya, dan serta apa itu Ubuntu, dan sekaligus kami akan memberitahu tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu di aplikasi VMware. Nah, baik, VMware ini adalah software atau perangkat lunak virtualisasi yang kita gunakan untuk membuat virtual machine. Nah, baik, mungkin teman-teman pada nanyain kenapa saya memilih atau menggunakan VMware sebagai virtual machine-nya. Nah, karena menurut saya pribadi, VMware memiliki konfigurasi yang jauh lebih banyak dibandingkan virtual yang lainnya, sehingga mempermudahkan konfigurasi yang dibutuhkan oleh Ubuntu. Nah, Ubuntu ini merupakan sistem operasi yang berbasis distribusi sebagai distro, berbasis Debian, dan kaya akan fitur di dalamnya. Nah, kenapa saya memilih Ubuntu Server? Karena Ubuntu Server banyak dipilih karena tidak membutuhkan banyak resource dan memiliki fitur keamanan yang jauh lebih lengkap. Baik, saya di sini akan memaparkan kelebihan dari Ubuntu. Kelebihan Ubuntu yang pertama adalah sistem operasi open source yang dapat digunakan secara gratis. Ini berarti Anda dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakan Ubuntu tanpa biaya lisensi. Nah, kelebihan yang kedua adalah Ubuntu dirancang untuk menjadi mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman. Antarmuka pengguna grafis atau GUI yang intuitif membuatnya mudah untuk menjelajah dan melakukan tugas sehari-hari. Kelebihan yang ketiga adalah Ubuntu memiliki komunitas yang besar dan aktif yang dapat memberikan dukungan, saran, dan bantuan teknis melalui forum, grup diskusi, dan berbagai sumber daya online. Kelebihan yang keempat adalah Ubuntu menerima pembaruan berkala dengan dukungan jangka panjang atau LTS yang memberikan pembaruan keamanan dan perbaikan bug secara teratur. Ini menjadikan pilihan yang stabil untuk pengguna jangka panjang. Kelebihan yang kelima, Ubuntu ini memiliki akses ke berbagai perangkat lunak dan aplikasi termasuk brosur, perkantoran, alat pengembangan, dan perangkat lunak multimedia. Selain itu, melalui Ubuntu Software Center, Anda dapat dengan mudah menginstal dan mengelola aplikasi. Dan kelebihan yang keenam adalah Ubuntu mendukung banyak perangkat keras yang berbeda sehingga dapat diinstal di berbagai jenis komputer dan laptop. Baiklah, saya akan melanjutkan kekurangan Ubuntu. Yang pertama adalah dukungan perangkat keras terbatas. Ubuntu sendiri tidak selalu mendukung perangkat keras terbaru dengan baik. Yang membuat menjadi masalah adalah ketika kita memiliki perangkat keras khusus yang membutuhkan driver khusus atau dukungan yang belum ada di Ubuntu. Lalu, kendala dalam kinerja grafis. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan performa grafis tinggi seperti pengeditan video atau permainan berat, mungkin tidak secepat Windows karena beberapa masalah dalam manajemen driver dan opsi OpenGL. Kurangnya dukungan vendor perangkat lunak. Beberapa vendor perangkat lunak mungkin tidak memberi dukungan resmi untuk aplikasi mereka di Ubuntu, yang membuat masalah ketika kita bergantung pada perangkat lunak tersebut dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian, ketergantungan pada terminal. Meskipun Ubuntu telah menjadi lebih ramah penggunaannya selama bertahun-tahun, tapi masih ada situasi di mana kita perlu menggunakan terminal untuk mengatasi masalah atau melakukan tugas tertentu. Ini mungkin tidak nyaman bagi pengguna yang lebih suka antar muka grafis. Dan yang terakhir adalah pembaruan rutin. Ubuntu sendiri memerlukan pembaruan rutin agar tetap aman dan berkinerja baik. Tapi pembaruan ini dapat mengganggu kita ketika kita harus mematikan atau memulai ulang sistem kita saat sedang sibuk.
Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara menginstal Ubuntu di aplikasi VMware. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman harus membuka dulu aplikasi VMware-nya. Nah, pada halaman ini, klik file yang berada di pojok kiri paling atas. Baru klik new virtual machine, atau teman-teman juga bisa create a new virtual machine. Nah, pada halaman ini teman-teman disuruh memilih dua tipe. Yang pertama itu typical dan kedua ada custom. Nah, di sini saya memilih typical, terus next. Nah, pada halaman ini saya memilih I will install to operation system. Baru ketik next. Baru di sini next juga. Nah, di sini sebenarnya untuk nama virtual machine ini bebas, jadi saya ngetik next. Nah, di sini next juga. Nah, di halaman ini saya ke customer hardware. Nah, cari bacaannya new CD atau SATA, baru use issue image file. Baru browse. Nah, masukkan file Ubuntu-nya, open, baru close, baru ketik finish. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat layarnya itu berbeda, berarti settingannya udah. Baru teman-teman ketik power yang berada di pojok kiri warna hijau. Nah, mungkin ini prosesnya akan sangat lama, maka itu saya dipercepat karena itu tergantung dengan prosesor, RAM, sama SSD-nya. Nah, di sini ketik saja try or install Ubuntu, lalu tunggu. Nah, teman-teman dapat melihat layar tersebut. Kita disuruh memilih try Ubuntu atau install Ubuntu. Nah, di sini saya memilih install Ubuntu. Nah, pada halaman ini teman-teman ketik aja continue, gak usah diubah-ubah lagi. Nah, pada halaman ini teman-teman disuruh memilih yang pertama itu normal instalasi, kedua itu download update. Tapi saya di sini tidak ada sedikit pun untuk merubahnya, maka saya ketikkan saja continue. Nah, pada halaman ini teman-teman disuruh memilih eraser disk and install Ubuntu sama sometimes else. Di sini saya memilih yang pertama, erase disk and install Ubuntu. Maka teman-teman ketik install now. Nah, teman-teman ketik aja continue. Nah, di sini kan kita disuruh untuk memilih lokasinya. Pilih saja lokasinya itu kita di Jakarta. Lalu teman-teman bisa klik continue. Nah, di halaman selanjutnya, halaman terakhir itu teman-teman disuruh mengetik untuk nama kita sama username kita serta paspor kita. Nah, untuk semua itu suka hati ya, username-nya sama paspornya bebas.
Nah, pada halaman ini dinyatakan bahwa instalasi komplit atau instalasi telah berhasil dijalankan. Maka teman-teman ketik aja restart now untuk merestart layar desktop kita. Nah, proses ini sedikit lama ya. Maka itu saya akan mempercepat video tersebut. Nah, pada halaman ini kita disuruh memasukkan inputan paspor yang telah kita buat tadi. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat layar desktop saya. Ini menandakan bahwa asalnya instalasi Ubuntu di aplikasi VMware telah berhasil. Nah, maka ketik skip, next saja lagi, go to next. Mungkin hanya itu saja tutorial dari saya install Ubuntu di aplikasi VMware. Lebih kurang mohon dimaafkan, dan apabila suara saya tidak jelas dikarenakan hujan, saya mohon maaf. Dan kepada dosen pengampu saya juga mohon maaf apabila video kami ini kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.